Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Oktavia dengan NIM 21091060023 dari kelas A Informatika angkatan 2021. Di video ini saya akan menjelaskan kuis kedua yaitu metode numerik. Yaitu soal pertama, di sini selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini, yaitu 3x ditambah 5y sama dengan 44, 5x ditambah 2y sama dengan 29, yaitu menggunakan 3 cara, metode substitusi, metode eliminasi, dan aturan Cramer. Yaitu nomor 1 ini codingannya, ini tampilannya itu program penyelesaian, setelah itu inputan untuk koefisien dan konstanta persamaan linear. Tampilannya yaitu plus dikali 30, AI sama dengan integer, input masukkan nilai AI, yang B1-nya sama dengan integer, input masukkan nilai B1, C1-nya sama dengan integer, input masukkan nilai C1. Terus tampilannya seperti ini. Setelah itu tampilan A2 yaitu sama dengan integer, input masukkan nilai A2, B2 sama dengan integer, input masukkan nilai B2, C2 sama dengan integer, input masukkan nilai C2. Terus tampilannya plus dikali 30. Setelah itu prosedur untuk metode substitusi yaitu fungsi substitusi yaitu mencari nilai Y. Ini X1 sama dengan C2 dibagi A2, X2 sama dengan min B2 dibagi A2, X3 sama dengan A1 dikali X2 ditambah B1, X4 sama dengan C1 dikurang A1 dikali A1 dikali X1, Y-ron sama dengan X4 dibagi X3,1. Terus ini mencari nilai X, Y1 sama dengan B2 dikali Y, Y2 C2 dikurang Y1, X sama dengan ron Y2 dibagi A2, terus tampilannya itu seperti ini hasil penyelesaiannya. Setelah itu yaitu prosedur untuk metode eliminasi. Fungsi eliminasinya yaitu percabangan untuk mencari nilai Y seperti di bawah. Jika A1 lebih dari A2, A sama dengan A1 dibagi A2, X2 sama dengan A dikali A2, Y2 sama dengan A dikali B2, hasilnya yaitu A dikali C2. Setelah itu jika A1 tidak sama dengan A2, maka A sama dengan A2 dibagi A1, X1 sama dengan A dikali A1, Y1 sama dengan A dikali B1. Hasilnya yaitu A dikali C1, X sama dengan A2 dikurang X1, Y B2 dikurang Y1, hasilnya C2 dikurang hasil 13. Terus setelah itu percabangan untuk mencari nilai X. Jika B1 lebih dari B2, maka A sama dengan B1 dibagi B2. X2 A dikali A2, Y2 dikali A B2. Hasilnya yaitu A dikali C2 seperti tadi. Setelah itu jika B1 kurang dari B2, maka seperti ini tampilannya, yaitu metode eliminasi. Setelah itu kita ke aturan Cramer, yaitu prosedur untuk metode aturan Cramer ini, fungsi A Cramer yaitu mencari nilai X dan Y. Seperti ini. Setelah itu untuk menampilkan hasil dengan memanggil masing-masing prosedurnya. Kita run. Setelah itu masukkan nilai A1 yaitu 3. Nilai B1-nya yaitu 5. Setelah itu nilai C1-nya 44. Terus nilai A2-nya 5. Nilai B2-nya 29. Nilainya 2, maaf tadi salah. Terus nilai C2-nya yaitu 29. Maka outputnya akan seperti ini, yaitu metode substitusinya, hasilnya yaitu ini, X sama dengan 3,0 dan Y sama dengan 7,0. Terus itu hasil metode eliminasinya, yaitu
ini ya, X sama dengan 3,0 dan Y sama dengan 7,0. Jadi sama. Sama juga aturan Cramer. Lanjut kita ke nomor 2. Di nomor 2 ini soalnya menggunakan rumus interpolasi kuadratik cari nilai Y untuk titik X sama dengan 3,2 yang berada di antara titik yang ini ya. Tampilannya itu seperti ini. Setelah itu inputkan untuk nilai X dan Y. X1 sama dengan float, input masukkan nilai X1, X2 float input masukkan nilai X2 dan seterusnya sampai dengan X. Setelah itu Y sama dengan ini rumusnya. Setelah itu menampilkan titik barunya yaitu tampilannya titik X adalah tampilan titik Y adalah dan tampilan sehingga titik terbarunya adalah. Setelah itu, list yang mengisi pada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu X1, X2, X3, X. Sumbu Y-nya Y1, Y2, Y3, sama Y. Setelah itu menampilkan grafik dengan garis dan titik merah, yaitu plot sumbu X, sumbu Y, terus itu sumbu X dan sumbu Y lagi di bawahnya. Setelah itu untuk menamai sumbu X dan Y, label sumbu, setelah itu untuk memberi judul grafik. Kita run aja ya. Setelah itu masukkan nilai X1-nya yaitu 1. Setelah itu nilai X2-nya 2. X3-nya 5. Setelah itu 1,5. Setelah itu 2,1 nilai kita masukkan inputannya. Lalu 4,2. Setelah itu 3,2. Lalu kita enter. Setelah itu outputnya akan seperti ini. Ini nilai masuk ini nilainya titik X adalah 3,2 dan titik Y-nya itu ada 2,89 dan ini grafik interpolasi kuadratiknya. Setelah itu kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini soalnya selesaikan SPL berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Tampilan setelah itu ini metode Gauss-Jordan. N sama dengan integer input masukkan jumlah variabel, setelah itu A, NP zeros, N, N ditambah 1. Setelah itu ke 0 untuk menyimpan faktor solusi. X sama dengan NP dikali zeros dalam kurung N. Tampilannya itu masukkan koefisien matriks terargumentasi. Setelah itu nilai koefisien pada persamaan dijadikan satu array dengan konstantannya. For I in rank, for J in rank, A, IJ sama dengan float input. Seperti ini ya. Setelah itu proses eliminasi Gauss-Jordan-nya seperti ini. Lalu ini proses penyulihan mundurnya. Setelah itu tampilannya itu solusi yang diperoleh dan eliminasi Gauss-Jordan. Setelah itu kita run. Masukkan itu variabelnya 4. Setelah itu 6, 12, 3, 6, min 21. Setelah itu 12, 6, 9, min 3, 51, 18, min 9, 12, 12. Setelah itu 12 lagi. Lalu 57, min 6, 3, min 6, min 3, min 27. Setelah itu kita enter. Lalu outputnya jadinya solusi yang diperoleh dari eliminasi Gauss-Jordan, X1-nya 2,7, X2-nya min 2,1, X3-nya 2,4, X4-nya min 3,21.
Selanjutnya ke soal nomor 4, yaitu di soal nomor 4 ini suatu fungsi f(x), ini ya soal nomor 4, yaitu tentukan nilai akar x-nya dengan menggunakan metode biseksi dan metode regulasi. Ini tampilannya, setelah itu fungsinya f(x) sama dengan x akar 2 dikurang 2x min 2. Fungsi f(x) yaitu f sama dengan matpau. Ini setelah itu inputan untuk batas bawah, batas atas, galat, dan iterasi. Yang A integer input, ini ya seperti ini. Setelah itu fungsi prosedurnya untuk metode biseksi seperti ini, fungsi biseksi. Setelah itu kepala tabelnya seperti ini tampilannya, lalu perulangan untuk menampilkan hasil tiap iterasi. Setelah itu X2 untuk mencari pada iterasi selanjutnya dengan cara bagi 2. Setelah itu syarat pada metode biseksi ini. Lalu fungsi untuk metode regula falsi, ini fungsi regula falsi, setelah itu dilakukan iterasi sampai N yang diinginkan. Lalu jika fx sama dengan 0 atau akar telah ditemukan, program akan berhenti. Jika fx angka toleransi program akan berhenti, artinya nilai toleransi itu error telah dicapai. Jika tidak, maka iterasi akan terus berjalan sampai keadaan di atas. Syarat metode tertutup pada kasus ini regula falsi. Kita run. Lalu masukkan nilai bawahnya yaitu 4,2. 4, maaf. 2. Setelah itu yang B-nya 3. Lalu 0. Setelah itu 15. Maka hasil tampilan outputnya seperti ini, metode biseksi. Setelah itu nilai X didapatkan pada iterasi ke-14 dengan nilai X sama dengan 2,732025. Terus ini hasil outputan metode regula falsi. Nilai X didapat pada saat iterasi ke-12 dengan nilai X sama dengan 2,7 32050807568877. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.